Baik, selamat pagi teman-teman ministry. Terima kasih sudah kembali lagi kita bersama di ibadah pada hari ini. Mohon maaf kalau mungkin ada sedikit suara belakang-belakang karena keluarga saya juga lagi kebaktian. Karena keluarga saya juga lagi kebaktian, jadi ya ada gemang-gemanya. Baik, marilah kita mempersiapkan hati kita untuk beribadah. Saya persilakan teman-teman untuk bersatu berdiri. Pujikan lagu ini sekali lagi dari awal dengan segenap hati. Kita mau angkat pujian. How great is our God. The splendor of the King, clothed in majesty, let all the earth rejoice, all the earth rejoice. Masih di mute. Oke, maaf. Ayat pembuka kita diambil dari 1 Tesalonika 5 ayat 16 sampai 18.
Bersukacitalah senantiasa, tetaplah berdoa. Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Tema hari ini adalah Recovering the Christian Family. Saya mau ambil kata recovering-nya ini. Kata recovering ini tuh mirip dengan kata-kata yang lagi terkenal saat ini, yaitu healing. Jadi lagi bulan mental health juga kan, jadi kita harus healing, kita harus recovery, kita sama dengan keluarga Kristen juga. Dan pemulihan itu dimulai dari diri kita sendiri. Nah, gimana sih caranya? Caranya itu kita buka hati dulu, lalu dimulai dengan berdoa. Kemudian setelah kita udah berdoa nih, terus kita mengetahui apa yang membuat kita sakit, kita akan belajar untuk memahami dan aplikasikannya untuk menjadi suatu hal yang baik di dalam keluarga kita. Nanti harapannya itu ketika kita recovering, keluarga kita juga belajar untuk recovering, nanti keluarga kita tuh tetap menyatu gitu. Nah, dan kita sekarang dengan tetap mengarahkan hati kepada Kristus, yuk kita naikkan kembali pujian, satukanlah hati kami. Tapi sebelum daripada itu, mari kita sama-sama kembali menyembah Tuhan kita dengan sukacita sebagai keluarga kerajaan Allah. Kita nyatakan kasih kita dengan kita menyanyikan lagu Satukanlah Hati Kami. Satukanlah hati kami untuk memuji dan menyembah, oh Yesus, Tuhan dan Rajaku. Eratkanlah tali kasih di antara kami semua, oh Yesus, Tuhan dan Rajaku. Bergandengan tangan dalam satu kasih, bergandengan tangan dalam satu iman, saling mengasihi di antara kami, keluarga kerajaan Allah. Kita pujikan lagu ini sekali lagi. Satukanlah hati kami Tuhan. Satukanlah hati kami untuk memuji dan menyembah, oh Yesus, Tuhan dan Rajaku. Eratkanlah tali kasih di antara kami semua, oh Yesus, Tuhan dan Rajaku. Bergandengan tangan dalam satu kasih, bergandengan tangan dalam satu iman, saling mengasihi di antara kami, keluarga kerajaan Allah. Bergandengan tangan. Bergandengan tangan dalam satu kasih, bergandengan tangan dalam satu iman, saling mengasihi di antara kami, keluarga kerajaan Allah. Baik, kita akan masuk ke 1 Yohanes 1 ayat 9. 1 Yohanes 1 ayat 9, jika kita mengaku dosa kita, maka ia adalah setia dan adil, sehingga ia mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Nah, teman-teman, kita sekarang dalam pengakuan dosa, mari kita buka hati kita, mengakui akan dosa kita dan kekurangan kita. Mungkin dalam masa pandemi ini ada hal-hal yang menyakiti perasaan keluarga kita, atau mungkin ada suatu hal yang belum bisa kita lakukan untuk mengasihi mereka, karena ada sesuatu nih gitu di dalam diri kita. Baik lagi, pemulihan diawali dengan membuka hati kita dan berdoa.
Mari kita berdoa. Bapa kami di surga, inilah doa-doa kami, di mana dalam hidup ini kami masih ada kekurangan, masih ada dosa, kiranya Engkau terus berbelas kasihan kepada kami dan juga keluarga kami, agar kami selalu bisa pulih setiap hari dan terus bertumbuh di dalam-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, kiranya doa kami Kau dengarkan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ya, baik. Setelah kita diampuni, kita terima berita anugerah kita dari Efesus 2 ayat 8 sampai 10. Efesus 2 ayat 8 sampai 10. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan. Oleh iman itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang membanggakan diri, karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Jadi teman-teman, dalam ketidaksempurnaan keluarga kita ini, kasih karunia Tuhan tidak pernah berhenti mengalir kepada diri kita. Contoh yang paling jelas, kita saat ini bisa makan, kita bisa sekolah, punya kepintaran, pekerjaan, sampai gadget yang kita miliki saat ini, semua diberikan melalui keluarga kita. Mungkin ya kalau udah bekerja, dulu kan juga bareng keluarga ya, disupport gitu. Jadi dalam kepenuhan maupun kekurangan saat ini, ya kita harus carinya Tuhan, gitu. Jangan cari ilah lain, kita tetap mencari Tuhan, terutama dalam keluarga kita juga. Nah, kita udah diberi banyak sama Tuhan. Sekarang giliran kita nih untuk belajar bagaimana untuk mengasihi dan juga memiliki teladan seperti Tuhan Yesus. Seperti pujian berikut, jadi sepertimu.
Ya, rekan muda semua, kita mau menyambut firman Tuhan ya. Kita membaca Kisah Para Rasul pasal ke-16 ayat ke-19 sampai 34. Dengan judul perenungan hari ini Recovering Christian Family. Pemulihan keluarga Kristen ya. Saya pikir lagu yang tadi kita nyanyikan itu sungguh menggemburkan hati kita ya. Saya tidak tahu rekan-rekan waktu menyanyikan itu bagaimana kalau berpikir tentang keluarga ya. Kata apa yang pertama muncul? Perasaan apa yang pertama muncul? Warna dinamika atmosfer apa yang pertama muncul? Terutama setelah 2 tahun ya berhimpit-himpitan. Itu terlepas dari rumahnya besar atau kecil ya. Kita 2 tahun, manusia zaman sekarang yang begitu mobile dan bisa bergerak kemanapun kita suka, tiba-tiba 2 tahun kita harus terhimpit di dalam rumah, saling menatap satu sama lain. Apa yang sudah terjadi di dalam 2 tahun itu? Hanya Anda dan saya yang tahu. Ya, apakah bitter or better? Hanya Anda dan saya yang tahu. Waktu kita menyanyikan lagu itu tadi, apa perasaan yang muncul di hati kita? Apakah syukur akan keluarga kita, atau justru tadi ada rasa sakit, tahu ya, ada rasa tidak mengerti, ada rasa saya tuh tidak bisa menerima. Mari kita membuka hati untuk diterangi firman Tuhan, untuk benar-benar jujur di hadapan Tuhan dan menantikan pemulihan dari Tuhan. Seperti yang tadi liturgis katakan, itu dimulai dari kita. Ya, itu dimulai dari kita. Mari kita dengan rendah hati kita membaca firman Tuhan kita. Kitab Kisah Para Rasul pasal 19 ayat ke-34. Saya minta tolong dengan Pak Hebron ya untuk membaca silih berganti dengan saya secara responsori ya. LAI memberi judul Kepala Penjara Filipi. Ya, jadi ini konteksnya Paulus memberitakan Injil di Filipi. Ini pemberitaan Injil yang pertama setelah beliau dan Silas mendapat penglihatan di Troas bahwa mereka harus ke sana. Saya akan baca ayat 19 dulu, Hebron 20 dan selanjutnya bersama-sama. Kepala Penjara Filipi 19. Pasal 16 ayat 19. Ketika tuan-tuan perempuan itu melihat bahwa harapan mereka akan mendapat penghasilan lenyap, mereka menangkap Paulus dan Silas, lalu menyeret mereka ke pasar untuk menghadap penguasa. Setelah mereka membawa keduanya menghadap pembesar-pembesar kota itu, berkatalah mereka, katanya, orang-orang ini mengacau kota kita ini karena mereka orang Yahudi. Dan mereka mengajarkan adat istiadat yang kita sebagai orang Roma tidak boleh menerimanya atau menurutinya. Juga orang banyak bangkit menentang mereka. Lalu pembesar-pembesar kota itu menyuruh mengoyakkan pakaian dari tubuh mereka dan mendera mereka. Setelah mereka berkali-kali didera, mereka dilemparkan ke dalam penjara. Kepala penjara diperintahkan untuk menjaga mereka dengan sungguh-sungguh. Sesuai dengan perintah itu, kepala penjara memasukkan mereka ke ruang penjara yang paling tengah dan membelenggu kaki mereka dalam pasungan yang kuat. Tetapi kira-kira tengah malam, Paulus dan Silas berdoa dan menyanyikan puji-pujian kepada Allah, dan orang-orang hukuman lain mendengarkan mereka. Akan tetapi terjadilah gempa bumi yang hebat sehingga sendi-sendi penjara itu goyah, dan seketika itu juga terbukalah semua pintu dan terlepaslah belenggu mereka semua. Ketika kepala penjara itu terjaga dari tidurnya dan melihat pintu-pintu penjara terbuka, ia menghunus pedangnya hendak membunuh diri, karena ia menyangka bahwa orang-orang hukuman itu telah melarikan diri. Tetapi Paulus berseru dengan suara nyaring, katanya, jangan celakakan dirimu, sebab kami semuanya masih ada di sini. Kepala penjara itu menyuruh membawa suluh itu obor begitu ya, lalu berlari masuk. Dan dengan gemetar, tersungkurlah ia di depan Paulus dan Silas. Ia mengantar mereka keluar sambil berkata, Tuan, apakah yang harus aku perbuat supaya aku selamat?
Jawab mereka, percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus dan engkau akan selamat. Engkau dan seisi rumahmu. Lalu mereka memberitakan firman Tuhan kepadanya dan kepada semua orang yang ada di rumahnya. Pada jam itu juga, kepala penjara itu membawa mereka dan membasuh bilur mereka. Seketika itu juga, ia dan keluarganya memberi diri dibaptis. Lalu ia membawa mereka ke rumahnya dan menghidangkan makanan kepada mereka. Dan ia sangat gembira bahwa ia dan seisi rumahnya telah menjadi percaya kepada Allah. Tuhan, untuk firman-Nya yang ia percayakan pada kita, berbahagialah kita yang bukan hanya mendengar firman Tuhan, tetapi melakukannya di dalam hidup kita. Mari kita berdoa untuk menerima firman. Tuhan, ini kami, di tengah hiruk pikuk beragam pilihan yang kami punya di depan layar komputer kami. Tuhan, kami mau bergabung bersama dengan the saints, ya, orang-orang kudus. Atas dasar penebusan-Mu datang beribadah bersama dengan umat percaya di gereja yang Engkau bangun. Oleh tubuh dan darah yang Engkau korbankan bagi kami. Di bawah otoritas firman-Mu, hamba dan bersama-sama dengan orang-orang muda ini datang beriman untuk menantikan firman-Mu mengajar kami, menerangi kami di tengah-tengah begitu banyak pilihan pengajaran, begitu banyak broadcast. Tapi kami dengan penuh iman, syukur, kami datang kepada firman-Mu. Ajarlah kami dengan firman yang kekal, firman yang Engkau anugerahkan bagi kami untuk menuntun kami kepada hati-Mu dan kehendak-Mu. Tolong kami Tuhan, ada bagian-bagian gelap dalam hati kami yang bahkan kami tidak tahu. Roh Kudus, terangilah. Biarlah kami mengerti, biarlah kami bertobat, biarlah kami bersyukur, biarlah kami meresponi Engkau sendiri. Ajar kami dengan firman-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Ya, jujur ya, pertama kali waktu saya dapat satu perikop ini untuk tema ini, saya cukup bergumul ya, untuk menentukan kaitannya dengan tema Recovering Christian Family ya. Karena sebenarnya hanya berapa ayat ya, 1, 2, 3, 4 ya, dari ayat 31, 32, 33, 34, 4 ayat itu yang memang sepertinya berkaitan dengan Recovering Christian Family. Tetapi setelah saya menggali dengan hati-hati ya, wow, ada pujian yang luar biasa ya, melihat pekerjaan transformasi Tuhan yang luar biasa. Saya mau mengajak kita untuk hati-hati menggali beberapa bagian untuk menemukan kuasa transformasi Tuhan yang luar biasa itu. Karena ketika kita stuck ya, tadi liturgis mengatakan recovering Christian family, pemulihan. Orang butuh pemulihan sering ketika merasa sudah stuck ya. Tapi justru ketika kita stuck itu, kita tidak punya pandangan, kita tidak punya perspektif, kita tidak punya power yang cukup ya untuk memang mengadakan transformasi itu. Tetapi bagian firman Tuhan ini, hari ini kita akan lihat untuk melihat kekuatan yang melebihi daripada sekedar mental health kita ya. Ada satu kekuatan yang melampaui our well-being gitu loh. Pada saat kita mengatakan kita mau mengusahakan recovering Christian family. Nah, kitab Kisah Para Rasul ini luar biasa sekali. Ini adalah display dari kekuatan Roh Kudus dan firman Tuhan di dalam menggenapkan apa yang Tuhan nyatakan di kitab Kisah Para Rasul 1 ayat 8. Saya minta kita membacakannya ya. Boleh minta tolong Bu Shirley untuk membacakannya. Kisah Para Rasul 1 ayat 8. Kisah Para Rasul 1 ayat yang ke-8. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Ya,
Thank you, Shirley. Itu adalah pembuka dari kitab Kisah Para Rasul. Kamu akan menerima kuasa, itu dunamin, ya. Dunamin itu adalah kata yang akhirnya bertransformasi menjadi kata dinamit, ya. Nah, sekarang seluruh dunia itu tahu dynamite. Itu lagunya siapa tuh? BTS, ya. Salah satu lagu terbaru BTS, ya, dynamite gitu. Jadi dunamin itu kata dasarnya. Kamu akan menerima kuasa, yaitu apa? Force, kekuatan, yaitu apa? Mighty power. Kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Dan pasal-pasal berikutnya setelah Kisah Para Rasul itu adalah display, bukti, cerita dari apa? Pekerjaan Roh Kudus, firman Tuhan, dan hamba Tuhan bersama dengan tuntunan Roh Kudus untuk apa? Mempertobatkan orang-orang. Yang benar-benar dimulai dari Yerusalem, Yudea, Samaria, dan sampai seluruh bumi. Dan kita membaca tadi Kitab Para Rasul pasal ke-16, ya. Pasal ke-16 ini sudah masuk dalam kisah pengabaran Injil itu merambah sampai di luar Samaria. Jadi pasal 1 sampai pasal 6 itu display bagaimana begitu luar biasa kisah-kisah pertobatan itu terjadi di Yerusalem. Pasal 6 sampai pasal 8 itu display kisah-kisah pertobatan yang luar biasa yang terjadi di Yudea dan Samaria. Dan mulai dari pasal 9 dan salah satunya pasal yang kita baca tadi, itu display pekerjaan Roh Kudus yang mentransformasi di luar dari Samaria. Ini benar-benar, ya, kitab Kisah Para Rasul ini mengungkapkan bahwa itu janji bukan hanya omong doang. Ya, benar-benar ada dynamite yang dititipkan bagi orang percaya di dalam kehidupan ini. Untuk apa? Untuk recover. Dan yang kita baca ini tadi, bagaimana Injil itu pertama kali diberitakan di Eropa. Ya, jadi Filipi, ini kita lihat ada kepala penjara Filipi. Ya, ini kisah-kisah awal nih. Dan kalau menurut sejarah, Injil pertama masuk ke Eropa itu lewat kota Filipi. Jadi saya akan mengajak kita melihat bahwa ini lebih dari sekedar memberkati suatu keluarga. Tetapi pekerjaan Roh Kudus itu memberkati keluarga, memberkati daerah, memberkati bangsa. Ya, it's more than our mental health being. Itu adalah konteks besarnya. Tetapi waktu kita melihat 31, 32, 33, 34, saya pikir kita bisa mendapatkan juga, ya, pengajaran sekunder yang juga tidak kalah pentingnya. Yaitu apa? Yaitu ini. Saya sedang sharing slide, ya. Shirley, kelihatan Shirley? Oke. Hati seorang yang ditransformasi oleh kasih Allah akan memberkati kehidupan orang terdekatnya, yaitu keluarganya. Jadi di tengah-tengah pekerjaan Roh Kudus, firman Tuhan di Yerusalem, Yudea, Samaria, dan seluruh bumi, kita melihat dari 4 ayat ini, waktu kita fokus, ya, hati seorang yang ditransformasi oleh kasih Allah akan memberkati kehidupan orang-orang terdekatnya, yaitu keluarganya. Dan saya lihat kebalikannya, ada satu kebenaran, hati seorang yang dibelokkan oleh pekerjaan kegelapan akan menyakitkan kehidupan orang terdekatnya, yaitu keluarganya. Anda setuju akan hal ini? Ya, pikir Anda bisa kasih banyak contoh, ya. Saya mungkin kasih contoh ekstrim. Ya. Misalnya, ya, seorang anak yang begitu disayang, tiba-tiba jatuh di dalam apa? Di dalam obat-obatan. Seluruh keluarga itu akan bergeser semua alur hidupnya. Ya, mungkin keuangan keluarga akan difokuskan di sana, ya. Lalu ritme keluarga akan semua difokuskan ke sana. Warna keluarga akan berubah. Jangankan yang contoh ekstrim begitu, Anda punya contoh sehari-hari Anda. Banyak sekali. Satu saja anggota keluarga, ya, tidak hidup di dalam terang, maka anggota keluarga yang lain akan bertahan
pertama-tama mengalami pergeseran dari kehidupan. Dan ini bukan hanya dari sisi anak ya, tapi orang tua juga. Dia punya kisah itu sendiri. Nah, jadi sadari peranan kita. Bisa membawa berkat atau membawa kutuk. Ada 2 prinsip yang saya mau ajak kita untuk lihat. Mari kita bawa nanti ya, prinsip pertama dari Recovering Christian Family, yaitu open up. Open up. Buka pada apa? Pada Tuhan, firman Tuhan, dan hambanya. Ini penting sekali. Open up pada Tuhan, firman Tuhan, dan hambanya. Jadi ada satu channel transformasi, ya, yang menjadi apa? Menjadi supporting untuk dunamin itu, ya, untuk Roh Kudus, untuk kuasa itu bekerja, yaitu open up pada Tuhan, firman Tuhan, dan hambanya. Dan kemudian itu yang akan menolong kita untuk open up pada keluarga. In the good or bad times. Ya, kita mengalami ya, pada saat kita sangat disakiti di keluarga. Kita akan menutup ya, seperti Putri malu ya. Kita akan menutup ya. Banyak cara kita untuk menutup. Close down, banyak cara kita. Bisa ada contohnya ya, pengen dengar nih dari kalian ya. Kalau saya emak-emak ya, pada saat saya merasa disakiti di rumah ya, ada 2 respon yang sangat bertentangan, ekstrim. Kadang responnya saya marah-marah, gitu ya, tinggi tuh tingkat kecerewetannya. Atau yang kedua, saya itu cuek. Saya merasa itu ya, kalau saya itu disakiti oleh orang-orang terdekat dalam keluarga, itu respon saya. Ada saat responnya begitu, kalau saya teliti. Nah, kalau dari Evelyn ya, Evelyn karena kamu liturgisnya, pengen dulu dengar dari kamu ya. Kira-kira yang kamu tahu, kamu atau orang muda tuh, waktu merasa disakiti oleh orang terdekat di keluarga, biasanya responnya apa? Biasanya karena di rumah, biasanya kalau bercandanya, kalau dulu anak dihukum di kamar nggak mau, sekarang anaknya di kamar aja gitu. Jadi biasanya kalau anak tuh lari ke kamar. Biasanya kalau dulu kan, ayo kamu dihukum di kamar gitu. Kalau ini kita maunya di kamar aja gitu. Kalau kata orang, kamu ngekos aja ngapain? Padahal sebenarnya dia itu di dalam hatinya itu ya kayak cangkangnya. Atau yang lain biasanya ada tipe orang yang maunya pergi aja gitu. Yes. Bukan berarti dia nggak sayang keluarga, tapi ada agak rancu sih, tapi ada orang yang maunya pergi aja. Karena saya kenal sih ada teman saya gitu, jadi males di rumah gitu, karena memang broken home dia gitu. Jadi di luar itu dia mencari kayak kenyamanan gitu. Akhirnya di rumah pun dia nggak dia masih dengan keluarga tapi terluka gitu. Jadi 2 sih yang saya tahu, entah dia di kamar aja karena dia merasa udah aman, atau dia pergi aja, nggak tahu. Pokoknya pergi terus deh gitu, tapi itu rancu sama orang yang suka jalan-jalan sih gitu. Itu yang saya tahu. Oke, thank you ya Evelyn ya, kamu kasih perspektif yang sangat membuka ya. Bisa nggak kalau seperti tadi, tapi konteksnya lebih rohani. Misal, lebih rohani. Lebih rohani. Caranya Yes. seperti itu. Tapi lebih rohani. Konteksnya ya. Ya. Ada orang kalau yang kita tahu males ke gereja lah. Cuman beda ya dengan pindah gereja itu mah urusan lain. Tapi dia ada ketidaksukaan dengan gereja. Saya punya teman soalnya, dia dulu anak GKI, dia ngaku, terus sejak keluarganya itu ngehina dia sebagai Kristen, dia nggak pernah mau ke gereja lagi. Dia menolak Tuhan, mentah-mentah di depan saya yang percaya kepada Tuhan gitu. Sampai hari ini nggak tahu nih dia bagaimana keadaannya. Tapi itu dari keluarga besarnya sih. Jadi ya balik lagi kayak hari ini itu kan deket banget ya. Kayak ini percayaan lu, kenapa lu atur-atur, gue terbuka goodbye gereja gitu.
Kalau yang paling deket tuh biasanya ada sih, cuma nih mungkin agak sedikit gimana ya, agak sensitif. Dia ada kepribadiannya itu beda di gereja gitu. Oke. Ya, kayak gitu sih. Cuman ya itu judgement-nya subjektif banget ya. Yes. Jadi bisa ada kondisi itu, tetapi tidak berarti seluruh keluarga yang anaknya beda gereja dengan papa mamanya itu sedang mengalami kepahitan. Tidak, ya. Tidak. Jadi jangan dibalik tuh logikanya A, kemudian B, lalu kalau B itu pasti A, tidak. Tetapi ada kondisi ketika ada kepahitan, ketidaksesuaian yang terjadi bukan open up, tetapi close down, gitu ya. Dan itu nanti sumber masalah yang begitu panjang, ya. Nah, kita lalu juga ada satu konteks yang saya lihat yang kelihatannya rohani ini jawabannya, yaitu tadi ekstrim satu yang Evelyn bukain, menyibukkan diri, ya, atau selalu keluar. Dan ini mungkin kelihatan lebih rohani, yaitu saya keluar sibuk pelayanan. Ya, saya jauh lebih suka bersama dengan orang-orang gereja, kegiatan-kegiatan gereja. Ya, tujuannya untuk apa? Memang saya nggak mau di rumah. Jadi memang banyak cerita juga ya, anak-anak yang remaja-remaja atau pemuda yang begitu giat melayani, tetapi di dalam rumah hubungan dengan orang tua begitu kering. Ya, ada banyak kisah seperti itu. Dan sebenarnya itu cerita besarnya adalah apa? Close down. Itu adalah close down. Nah, tapi hari ini kita melihat dari 3-4 ayat di akhir, saya mendapatkan tema besar ini, open up. Ya, kunci dari semua recovering adalah terbuka. Pertama terbuka dulu pada apa? Pada Tuhan, firman Tuhan, dan suara hambanya yang mengumandangkan kebenaran. Ya. Nah, di sini di ayat 31 sampai 34 saya baca lagi ya. Ini ada satu intervensi wahyu dari Tuhan melalui hambanya Paulus dan Silas. Ya, ada kepala penjara yang sudah di dalam krisis ini ya, sampai dia mau membunuh dirinya. Kepala penjara Filipi. Jadi dia orang yang memiliki status yang tinggi, ya. Tapi karena tanggung jawabnya begitu besar, maka ketika dia melihat ada krisis ini, dia memutuskan mau membunuh diri. Tetapi ternyata Paulus dan teman-temannya masih di sana. Lalu Paulus memberitakan Injil pada mereka, ya, pada kepala penjara. Dia terbuka pada Injil ini. Nah, lalu kemudian ada yang indah di ayat 33 ya. Pada jam itu juga kepala penjara itu membawa mereka dan membasuh pilur mereka. Ya, jadi lihat ya, walaupun ini ayatnya sedikit ya, tapi dinamika responnya itu tinggi sekali. Ayat 32. Lalu mereka, ini Paulus dan Silas, memberitakan firman Tuhan kepada kepala penjara ini dan kepada semua orang yang ada di dalam rumahnya. Lalu langsung ayat 33, lihat responnya. Pada jam itu juga kepala penjara itu membawa mereka dan membasuh bilur mereka. Jadi kalau dilihat dinamika ceritanya, ada pemberitaan firman Tuhan yang membersihkan. Lalu kemudian ayat 33, ada respon dari kepala penjara itu. Dia sudah tidak dalam posisi mau membunuh diri, ya. Tapi dia sudah bergerak posisinya, dia mau membersihkan luka-luka Paulus dan Silas. Ya, ada respon yang positif sekali. Lalu ada respon yang begitu luar biasa lagi, buah dari open up ya. Seketika itu juga ia dan keluarganya memberi diri dibaptis. Lalu kemudian ayat 34, ada satu respon lagi. Lalu ia membawa mereka ke rumahnya dan menghidangkan makanan kepada Paulus dan Silas. Ia yang tadi mau mati rasanya ya, yang tadi sudah minta mati, sudah siap-siap bunuh diri, 34b, dan ia sangat bergembira. Nah, ini perubahan yang luar biasa ya, bahwa ia dan seisi rumahnya telah menjadi percaya kepada Allah. Saya nggak mau kita jadikan ini sebagai pakem ya, pakem flow. Kalau saya open up itu pasti begitu, buahnya di belakang itu pasti begitu, tidak semudah itu. Tetapi yang saya mau katakan, open up kepada Tuhan, firman Tuhan dan hambanya yang Tuhan lewatkan pada kita di dalam kondisi krisis kita, itu sungguh-sungguh membuka pada kemungkinan dinamika respons yang akan sangat berbeda ketika kita close down. Ya, itu antara langit dan bumi. Anda bisa bayangkan di sebelum ayat 31 ini kepala penjara ini mau membunuh diri, dan ketika Paulus tadi memberitakan firman Tuhan ini, dia tidak open up, dia close down. Saya yakin ayat 31, 32, 33, 34 itu akan berbeda sekali.
sudah akan berbeda sekali nuansa warna respons ya, hasilnya. Jadi pada saat seseorang open up kepada firman Tuhan, Roh Kudus, dan hamba yang membawa kebenaran, itu ada satu potensi. Potensi apa? Potensi ada dunamin, force, ya, ada mighty power yang akan mengubahkan Anda dan saya di dalam bitterness, di dalam challenge yang Anda dan saya hadapi di dalam keluarga. Pada saat kita open up pada Tuhan, firman Tuhan dan hamba-Nya, mungkin masalah tidak akan selesai pada waktu itu juga. Ayah kita tetap akan seperti itu, ya. Ibu kita juga insecure-nya mungkin ketika kita berbuat kesalahan akan tetap seperti itu. Tapi kita sudah berbeda. Ya, kita dengan firman Tuhan, dengan pimpinan Roh Kudus, ya, dengan backup dari hamba Tuhan yang mungkin mementor kita, itu akan menolong di dalam kita untuk apa? Untuk menghasilkan respon-respon yang sangat berbeda. Jadi prinsip Recovering Christian Family yang pertama, bukan pada kenapa ayahku nggak akan berubah deh. Sudah dari aku usia 10 tahun memang begitu. Sampai sekarang nggak akan berubah. Ya bisa, karena orang makin dewasa makin sulit berubah. Ya. Ibuku tidak insecure-nya, udah berkali-kali kok sampai ke konselor, ke psikolog, juga nggak bisa kok. Yes, tetapi waktu kita open up, ada potensi yang luar biasa yang terjadi pada diri kita. Karena apa? Ini saya namakan sendiri ya, hierarki kasih ya. Kasih itu mengalir. Saya menamakan hierarki. Kenapa hierarki? Karena itu sepertinya ada urutannya. Dan dia itu integrated sekali. Ya. Nggak bisa dibohongi. Jadi walaupun kita bisa fake dari luar, tapi kita lihat. Sebenarnya core-nya ini enggak. Kalau core-nya enggak ini, maka ini bukan kasih yang sejati. Yuk kita baca 2 ayat ini ya. 1 Yohanes 4 ayat 20 dan Keluaran 20 ayat 12. Saya bisa minta tolong Regina, bacakan Regina Megumi ya di sini ya. 1 Yohanes 4 ayat 20. Dan saya minta tolong Kevin Julio untuk membacakan Keluaran 20 ayat 12. Regina Megumi, 1 Yohanes 4 ayat 20, Kevin Julio, Keluaran 20 ayat 12. Silakan Regina dulu. Yohanes 4 ayat 20. Jikalau seorang berkata, aku mengasihi Allah, dan ia membenci saudaranya, maka ia adalah pendusta. Karena barang siapa tidak mengasihi saudaranya yang dilihatnya, tidak mungkin mengasihi Allah yang tidak dilihatnya. Thank you, Regina. Kevin? Keluaran 20 ayat 12. Hormatilah ayahmu dan ibumu, supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Yes. Jadi yang pertama, thank you Kevin. Yang pertama itu dikatakan, jangan ngomong kamu mengasihi orang, mengasihi Tuhan, kalau kamu nggak mengasihi yang kelihatan. Gitu ya. Jadi dalam konteks ketika kita itu begitu rajin melayani, kelihatan baik di luar, tetapi ada lack of love, ya, lack of forgiveness di dalam keluarga, maka itu sebenarnya kondisi kasih kita. Lalu di dalam 10 hukum yang Tuhan berikan, setelah hukum 1 dan hukum 4, relasi dengan Tuhan, yang Kevin baca tadi, itu di ayat 12, ketika menyangkut hukum dengan manusia, tatanan pertama itu diberikan pada tatanan apa dulu? Tatanan keluarga. Ya. Jadi Tuhan tahu hati kita itu sangat integrate. Yaitu apa? Lurus. Maksudnya integrate itu sangat ini. Kalau enggak ini, ya enggak ini. Kalau enggak A, ya enggak B. Jangan bilang kamu B, kalau kamu enggak A. Jadi kita mau identify kasih itu sangat mudah. Ya. Apakah kita mengasihi yang terlihat? Jika kita mengasihi yang terlihat, maka kita mengasihi Tuhan. Kita bilang kita mengasihi Tuhan, tapi kita enggak mengasihi yang terlihat, maka itu bukan kasih pada Tuhan. Pertama ya. Lalu kita bilang kita mengasihi Tuhan,
lalu kita tidak mengasihi keluarga kita, maka itu artinya tidak mengasihi Tuhan. Jadi recover from the core, ya, the core relationship, yaitu di keluarga kita. Dan itu tidak mudah. Tetapi ada dunamin, ada force, ada power waktu kita membuka diri pada Tuhan, firman Tuhan, dan hambanya yang memberitakan kebenaran itu. Maka nanti kisah apa transformasi akan mengalir dari sana. It's your story, it's my story, ya, with the Holy Spirit. Nah, kisah para rasul ini dari pasal 2 sampai seterusnya itu kisah apa? Cerita-cerita Roh Kudus. Roh Kudus apa? Memenangkan hidup, mengubah hidup. Nah, biarkan kisah itu terjadi pada keluarga Anda melalui Anda. Make that story happen, not with your strength, but by the power of Holy Spirit yang memang dijanjikan itu. Dan saya tidak bisa menjanjikan itu mudah. Ada yang take the whole life gitu ya. Ya. Ada yang mengambil malam-malam yang penuh tangisan karena udah ingin banget keluar dari rumah ya. Tetapi karena ditahan oleh Roh Kudus, katakan stay at home. I will be with you. Terus berkati bapakmu gitu ya. Terus doakan adikmu di sana. Terus pegang dia, terus jawab dia dengan baik. Aku nggak tahu kisah Anda ya. Tapi jalani kisah itu bersama dengan Roh Kudus, firman Tuhan, dan hamba-hamba yang Ia berikan untuk memberitakan kebenaran itu. Dan yang terakhir sebagai buah dari open up adalah version up. Version itu another form, jadi bentuk lain dari sesuatu yang sebenarnya sama, tetapi bentuk yang lebih baik. Ini sebenarnya version upgrade ya. Saya pakai term ini karena kita pasti tahu banget lah di masa 2 tahun ini, laptop itu kan teman kita ya. Upgrade juga ya bahasa kita sehari-hari. Ada version upgrade, version up. Ya. Masyarakat masa kini self-centered ya, dari generasi X sampai milenial berpandangan pendek, berkonsentrasi pendek, dan pengaruhnya pada pernikahan atau keluarga itu apa? Kita itu berkomitmen pada diri sendiri. Ya. Kita sebenarnya lebih berkomitmen pada diri sendiri daripada pada orang tua atau pasangan atau anak kita. Mungkin ada yang baru menikah juga ya. Nah, ini kita ya. Lalu kecenderungan perilaku di usiamu itu ada 3 hal yang baik yang sedang terjadi. Membentuk identitas, membentuk kemandirian, menemukan eksistensi. Tetapi ketika tidak terbuka pada firman Tuhan, Roh Kudus, dan suara-suara kebenaran, maka di masa yang penting yang membentuk 3 hal baik itu akan terjadi pembentukan 3 hal yang sangat anti, sangat berseberangan, yaitu egoisme. Pada waktu kamu membentuk kemandirian yang sebenarnya sangat baik, itu justru nanti jadi apa? Jadi bebas yang salah kaprah, tidak bisa lagi diberitahu. Lalu ketika menemukan eksistensi, yaitu kebergunaan hidup, justru jadi arogan. Jadi ada 2 potensi ini yang akan terjadi dalam hidupmu. Tergantung apakah kamu open up atau close down. Jadi pada saat version up, apa peran Anda? Dan bagaimana perilaku yang muncul seharusnya? Itu ditentukan oleh apakah kita open up. Waktu kita open up, maka inilah yang seharusnya terjadi. Sebagai anak, inilah yang akan muncul. Sebagai kakak, inilah yang saya usahakan sembari saya open up. Sebagai suami, inilah yang akan terjadi waktu saya open up. Inilah version up-nya. Sebagai istri, inilah version up-nya. Ya, kita baca 3 ayat ini, Efesus 2 ayat 10, Efesus 5 ayat 22 sampai 6 ayat 4, dan Kolose 3 ayat 13. Boleh minta tolong ini di layar saya. Ya, Gida, boleh tolong bacakan Efesus 2 ayat 10 dan Efesus 5 ayat 22 sampai 6 ayat 4. Baik. Ya. Efesus 2 ayat 10. Karena kita ini buatan Allah,
diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Efesus 5 ayat 22. Hai istri, tunduklah kepada suamimu seperti kepada Tuhan. Karena suami adalah kepala istri sama seperti Kristus adalah kepala jemaat. Dialah yang menyelamatkan tubuh. Karena itu, sebagaimana jemaat tunduk kepada Kristus, demikianlah juga istri kepada suami dalam segala sesuatu. Hai suami, kasihilah istrimu sebagai Kristus telah mengasihi jemaat dan telah menyerahkan dirinya baginya untuk menguduskannya, sesudah ia menyucikannya dengan memandikannya dengan air dan firman, supaya dengan demikian ia menempatkan jemaat di hadapan dirinya dengan cemerlang, tanpa cacat atau kerut atau yang serupa itu, tetapi supaya jemaat kudus dan tidak bercela. Demikian juga suami harus mengasihi istrinya sama seperti tubuhnya sendiri. Siapa yang mengasihi istrinya mengasihi dirinya sendiri. Sebab tidak pernah orang membenci tubuhnya sendiri, tetapi mengasuhnya dan merawatnya, sama seperti Kristus terhadap jemaat. Karena kita adalah anggota tubuhnya. Sebab itu, laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya itu menjadi satu daging. Rahasia ini besar, tetapi yang aku maksudkan ialah hubungan Kristus dan jemaat. Bagaimanapun juga, bagi kamu masing-masing berlaku. Kasihilah istrimu seperti dirimu sendiri, dan istri hendaklah menghormati suaminya. Taat dan kasih. Pasal 6 ayat 1. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan, karena haruslah demikian. Hormatilah ayahmu dan ibumu. Ini adalah suatu perintah yang penting, seperti yang nyata dari janji ini, supaya kamu berbahagia dan panjang umurmu di bumi. Dan kamu, bapak-bapak, janganlah bangkitkan amarah di dalam hati anak-anakmu, tetapi didiklah mereka di dalam ajaran dan nasihat Tuhan. Thank you ya, Dija. Masalahnya kita semua belum sempurna seperti itu. Ya, saya sebagai orang tua juga belum sempurna seperti itu. Jadi saya sering menyakiti anak saya. Ibu saya dari keluarga non-Kristen. Ibu saya waktu saya masuk remaja, ibu saya berjudi habis-habisan sampai 2 rumah kami itu habis. Lalu setelah lulus SMA, saya diinjili dan kemudian saya percaya kepada Yesus. Dan di sana saya melihat proses open up dan version up itu menjadi perjalanan dengan Roh Kudus, ya. Bukan saja untuk bisa bertahan dalam keluarga dengan mama yang penjudi, enggak. Tapi sebenarnya untuk apa? Mewujudkan karya Tuhan di dalam hidup saya. Yang kemudian transformasi itu membawa transformasi kepada mama saya. Pada saat saya open up, di sana juga saya melihat diri saya version up. Saya bayangkan pada saat itu ya, kalau saya meresponi hidup berjudi mama saya, sesuai dengan apa yang saya diberikan oleh mama saya. Mungkin hari ini saya nggak di sini ya. Mungkin hari ini saya berada di tempat, nggak di tempat judi, tapi di kehidupan kegelapan yang lain. Jadi lihat ya, dunamin itu memang membawa kita untuk hidup pada kehendak Allah di dalam kondisi yang tidak sempurna. Oleh karena itu, Kolose 3 ayat 13 mengatakan ini. Ya, Dija bisa tolong bacakan Kolose 3 ayat 13? Baik, Kolose 3 ayat 13. Sabarlah kamu seorang terhadap yang lain, dan ampunilah seorang akan yang lain apabila yang seorang menaruh dendam terhadap yang lain. Sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu. Kamu perbuat jugalah demikian. Yes, ini bukan hanya untuk orang luar, tetapi pertama-tama untuk sesama anggota keluarga kita. Ya, karena kita open up, itu akan menentukan pekerjaan Roh Kudus, Tuhan bekerja dalam keluarga kita, melalui kita. Saya ingin tutup dengan satu video yang membawa kita merenung ya, kisah recovering Christian family yang intens, tetapi tidak mudah. Pada saat Anda melihatnya, please reflect on your own life, karena kita punya kisah berbeda-beda. Teliti, di bagian mana saya perlu open up, ya. Lalu version up, di bagian mana dalam peran saya perlu firman Tuhan mengubah perilaku saya.
Okay? No. Go by bus? Mommy don't go by bus. Yes. Go Borrow by the bus. car. Yes, I don't understand. Yes, I know. Must be a Honda Fit. I like. Must be Honda. Okay? No. Go by bus? Mommy don't go by bus. Yes. Go Borrow by the bus. car. Yes, I don't understand. Yes, I know. Must be a Honda Fit. I like. Must be Honda Jazz. Okay. I know. Must be a Honda I tell Jazz. you what. After this, we'll take a bus, we go to the workshop and sit in the car. The most painful thing is when we bring him out. There was one time he threw tantrum in public and everybody was looking. So I got so angry. I said, there is nothing wrong with him. He is only special, and I cried, of course. It's okay, Chin. It's okay, Chin. At that time, nobody knew about autism. That was not the vocab at that time. When he was about 3-4 years old, he had no speech. Before that, we know that something was wrong, but we couldn't pinpoint, because some say he's retarded, and then crazy, all sorts. One day we were watching the show Rain Man, and we say, hey, that's what Dwayne is. He doesn't have speech, but he can remember the routes very well. Even places he hasn't been, he will guide the father to go. We spent thousands of dollars on medical fees, on specialist fees, and all we need to do is watch an $8 video, and we know. So at least there was a name to his, as you call, sickness, what was wrong with him. And from then, slowly, we accepted him, although with his meltdowns and all that, sometimes it's difficult for us to, handle the situation. We just manage his behavior because we just cannot get through him. Because whatever he does is extreme. I'll get so frustrated until the end I cry, God, you give him to me, you have to help. In desperation, then suddenly he changes. And then of course there will be another problem that comes in. It's okay. Crash into the window. There are many things that he just do it automatically. We don't have to tell him. We don't have to do anything. He's rather independent in this way. So he will do everything. For instance, the household, hanging clothes, taking out clothes. We don't have to do. He does everything. The best part is he doesn't complain. He never complains. That's the beauty about my boy. He takes care of us, knowing that whatever is good, he will give it to us. Because when we feed him, he say it's good for us, so he will give it to us. So he takes care of us in that sense. I'm very worried about Dwayne's future when we are not here, because we are already in our 70s. After we are gone, what will happen to him? That is the immediate concern that I have. Some may ask, okay, what about the siblings? For me, I feel that it is not fair. We all find it so difficult to handle them. How
can I burden his siblings to take care of him when you know that sometimes it's very difficult. So that's why the only option I can think of is in a home. Once you get to know him, you will know he's very affectionate. My old age is a joy to have a son like him. Kisah ini saya namakan 4 ayat abad 21. Lanjutan dari Kisah Para Rasul 16 tadi. Ini adalah ayat 31 sampai 34 versi abad 21. Ya. Bayangkan kalau orang tua tersebut tidak open up. Mereka close down. Saya yakin Dwayne tidak akan di rumah yang penuh cinta kasih Yesus. Dia akan berada di rumah penampungan, anak sakit, anak idiot, anak cacat. Begitu dunia menamakan dia. Tetapi orang tua ini open up di dalam apa? Di dalam krisis yang mereka hadapi. Mereka open up kepada firman Tuhan. Walaupun kekuatan mamanya cuma bisa ini. You give him to us. Please help us, God. Dan aku percaya itu tiap detik, tiap waktu, tiap hari waktu mereka bangun, itu suara mereka pada Tuhan. Tapi lihat, waktu open up, ada kisah transformasi yang meringsek masuk di dalam satu keluarga. Yang sebenarnya kalau tidak open up, itu anak ini sudah akan berada di tempat pembuangan. Saya bilang begitu karena saya dan teman-teman pernah mendedikasikan hidup bertahun-tahun untuk melayani anak-anak di panti asuhan yang 90% dibuang oleh orang tuanya karena mereka lahir cacat. Ini kisah nyata. Lalu kisah itu bergulir. Orang tua ini dalam krisis mereka, version up. Mereka menjadi orang Kristen yang semakin otentik. Ya, karena apa? Menerima kelemahan anaknya. Dan bukan itu saja. Kuasa transformasi ini terjadi dalam hidup Gwen. Ya. Dia apa? Dia juga open up kepada kasih dan kemudian dia version up. Dia menjadi versi Gwen yang seperti Tuhan ciptakan dia. Bayangkan, anak yang orang katakan lahir dengan disability, tetapi sanggup mengasihi orang tua jauh lebih daripada anak-anak yang lahir tidak cacat. Begitu banyak anak yang lahir tidak cacat, tetapi apa? Menyakiti hati orang tua. Tidak pernah menanyakan orang tua mau makan apa. Saya pernah duduk makan dengan seorang remaja dan orang tuanya, ibunya yang mengejar-ngejar dia minta dia makan. Dibawa ayam goreng, sang anak mengatakan, aku nggak mau mah. 3 kali mamanya mengantarkan makanan ke dia, tetapi diterusin sama anaknya. Tapi kita lihat Buan, seorang anak yang dianggap disable, tetapi punya kasih yang begitu lengkap. Dia berjalan, dia rangkul mama papanya, dia kasih dulu papa mamanya mau makan apa, sehingga di usia tua papa mamanya berkata apa, it's a joy to have him. Ini bukan kisah abal-abal, kisah yang terjadi satu hari saja, kisah ini adalah kisah tangisan tiap hari. Hasil apa? Open up pada Tuhan, Roh Kudus, pada kebenaran firman Tuhan, hingga terjadi version up. Situasi tidak berubah. Dwayne tetap kondisi demikian. Papa mama juga bertambah tua, sudah usia 70 tahun. Tetapi kita lihat ada kisah transformasi yang menyisip masuk, mengubah keluarga ini. You have your own story, I have my own story. Let's open up. Sehingga terjadi version up. Sesuai dengan kisah Tuhan di dalam hidup kita. Mari kita berdoa ya. Tuhan, ini kami, Tuhan tahu kisah kami di dalam keluarga kami. Tuhan tahu juga mungkin kalau kami ceritakan itu semua ke orang lain, bisa-bisa mungkin kami tidak diterima. Tuhan, Kau kenal kami. Kami butuh penyembuhan dari-Mu Tuhan. Hal-hal yang memang kami sudah teriakkan pada keluarga kami. Kami begitu harapkan itu diisi oleh keluarga kami, tetapi tidak kami dapatkan. Tuhan, kami mau berserah di dalam Engkau, menyerah di dalam Engkau, di dalam firman-Mu, di dalam penghiburan-Mu, dan kami mau memohon kekuatan yang Engkau janjikan, supaya kami tidak menyerah dengan keluarga kami, Tuhan. Tuhan tolong, supaya kehadiran kami di dalam keluarga, in good or bad,
Kami open up dan Engkau version up kami. Sesuai apa yang Tuhan mau kami lakukan buat keluarga kami. Itu tidak mudah, tapi biarlah kami ambil jalan yang benar itu bersama dengan Engkau, Tuhan. Bersama dengan Engkau. Tuhan bantu kami tidak close down, Tuhan. Tuhan bantu kami sehingga kami tidak version down dalam hidup kami. Menjadi orang-orang yang tidak sesuai dengan rancangan-Mu yang indah. Tuhan bantu kami. Untuk kami, jika ada yang begitu sakit hati, yang begitu sudah tidak mampu menghadapinya, Tuhan, sembuhkanlah dengan tangan-Mu sendiri. Hamba berdoa, persekutuan ini, youth fellowship ini, ibadah ini pun dapat Engkau pakai. Tuhan, kami juga berdoa untuk beberapa doa syafaat. Tuhan, dengarkanlah kami. Tuhan, kami mau berdoa untuk negara kami. Terima kasih karena kasus COVID yang sudah turun signifikan. Tapi ada perhitungan bahwa di Desember kemungkinan akan ada gelombang ketiga. Tuhan bantu kami, bantu negara kami, dan bantu kami yang menjalani prokes supaya kami hidup dalam satu style hidup baru yang benar-benar turut bertanggung jawab, saling menjaga satu sama lain. Kami berdoa juga jemaat yang di bangku kuliah dan SMA mulai hybrid. Tuhan, tolonglah dalam proses transisi ini supaya ada semangat, ada kerinduan untuk tetap jadi berkat juga. Tuhan, berdoa jemaat yang masih pencarian untuk mencari pekerjaan yang sesuai. Tuhan tolong bersandar pada Tuhan, berikanlah ide, kreativitas, dan juga tetap ada sukacita di dalam proses pencarian ini. Tuhan berdoa untuk jemaat yang telah bekerja, tidak mudah bekerja di masa seperti ini. Tuhan tolong kami terus bersukacita, terus bergembira, terus berpengharapan, dan penuh syukur dengan pekerjaan yang Tuhan percayakan. Juga berdoa yang studi lanjut, Tuhan tolong untuk bisa studi dengan sungguh-sungguh, dan yang sedang proses menggumulkan pasangan hidup, biarlah untuk itu pun terus dengar-dengaran kepada Tuhan, bisa menanti jika memang waktunya belum tepat, bisa peka dan kemudian membangun hubungan yang suci, yang menyenangkan hati Tuhan. Tuhan, untuk persiapan juga ibadah dengan live streaming, kerinduan untuk ini bisa berjalan dengan baik, Tuhan kiranya berkati. Dan terakhir, kami berdoa untuk persiapan persekutuan bulanan di tanggal 30 Oktober ini. Tuhan tolong semua persiapan, para PIC, para pembicara, Tuhan pakai untuk mengalirkan kuasa perubahan-Mu kepada orang-orang muda. Ini doa kami ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup, kami menyampaikan doa-doa kami. Amin. Baik, jemaat muda yang terkasih, mari kita semua bisa bangkit berdiri di tempat kita masing-masing, baik yang sudah on cam maupun masih off cam ya. Marilah kita bersama dengan umat Tuhan dari segala abad dan tempat mengakui iman percaya kita seturut dengan pengakuan iman rasuli yang demikian bunyinya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Halik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Baik, terima kasih Bu Vini untuk khotbah pada hari ini. Kita akan kembali memasuki pemberian persembahan. Ayat persembahannya diambil dari Ibrani 13 ayat 15. Saya membacakan, sebab itu marilah kita oleh Dia senantiasa mempersembahkan korban syukur kepada Allah.
yaitu ucapan bibir yang memuliakan namanya. Ya, sekali lagi, jika kita tunggu, apa yang salah baca? Ya, sekali lagi, sebab itu marilah kita oleh Dia senantiasa mempersembahkan korban syukur kepada Allah, yaitu ucapan bibir yang memuliakan namanya. Mari kita memberikan persembahan melalui scan barcode pada layar, dan mari kita menaikkan pujian. Sambil kita juga mau mempersembahkan puji-pujian kita kepada Tuhan kita. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan atas hari pemberian, hari baru limpah rahmat dan dipenuhi oleh kasih-Mu. Kau curahkan pada umat, Kau curahkan pada umat. Terima kasih atas waktu yang Engkau tawarkan pada, agar dalam masa muda aku belajar tentang kasih yang besar dan mulia ini, yang besar dan mulia ini. Mari kita akan baitnya yang ketiga. Kan ku pakai waktu itu melakukan tanggung jawabku. Kan ku pakai waktu itu melakukan tanggung jawabku, dan menolong sesamaku menurut firman serta karya-Mu. Karena itu makna kasih, karena itu makna kasih. Mari kita bawa persembahan dalam doa. Bapa di surga, terima kasih Tuhan, Kau sudah memberikan kami kesempatan untuk memberikan persembahan Tuhan. Terima kasih Tuhan, kiranya Kau mau tolong setiap tangan-tangan yang akan mengelola, biarlah dikelola dengan baik dan untuk tujuan kemuliaan-Mu saja Bapa. Kau juga mau ajar kami Tuhan untuk mempunyai hati yang rela, motivasi yang benar Tuhan dalam memberikan persembahan. Kau juga mau tolong kami Tuhan untuk lebih dapat memberikan persembahan yang lebih daripada sekedar materi, tapi boleh kehidupan kami, waktu kami, tenaga kami, segala yang kami miliki boleh kami persembahkan kepada-Mu saja Bapa. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan bersyukur. Amin. Ya, teman-teman, jangan lupa diberikan persembahannya pada hari ini. Ya, kita sudah sampai di akhir kebaktian pada hari ini. Semoga teman-teman bisa merefleksikan apa yang harus dibuka hatinya kepada Tuhan, dan mungkin kita juga bisa menolong teman kita yang saat ini ada masalah dengan keluarganya, untuk dia belajar membuka hatinya. Nggak usah dibantu gimana kalau misalkan sulit, tapi kita bisa dorong dia sebagai teman Kristennya. Baik, mari kita menutup kebaktian ini dengan pujian terakhir kita, Pemulihan Keluarga oleh Maria Sandi. Mari teman-teman, kita mau katakan bersama bahwa sekarang saatnya, ini saatnya Tuhan yang akan melawat keluarga kita. Ini
keluargaku milik-Mu Tuhan. Keluargaku milik-Mu, selalu berharga di mata-Mu. Kau satukan, Kau berkati untuk kemuliaan-Mu. Milik-Mu, selalu berharga di mata-Mu. Tuhan yang satukan, Tuhan yang berkati. Kau satukan, Kau berkati untuk kemuliaan-Mu. Untuk kemuliaan-Mu Tuhan. Untuk kemuliaan-Mu. Hanya untuk kemuliaan-Mu Tuhan. Untuk kemuliaan-Mu. Mari terimalah pengutusan dari Tuhan untuk Anda dan saya mengemban tugas Recover Our Family dengan penyertaan Roh Kudus, firman Tuhan, Allah Tritunggal yang menyertai kita. Inilah berkat dari Tuhan, terimalah dengan rendah hati. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Haleluya, 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 amin. Di setiap kata dan karya-Mu, haleluya, amin. Haleluya, 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 amin. Di setiap kata dan karya-Mu, haleluya, Selamat teman-teman untuk bersatu sejenak. Ya, selamat hari Minggu. Nanti bisa masuk break room biasa kalau kalian mau join-join sama teman-temannya. Terima kasih sudah beribadah pada hari ini. Ini saya serahkan pada tuan rumah atau jawab-jawab dulu nih. Ya mungkin teman-teman selamat hari Minggu, terima kasih sudah beribadah bersama. Buat teman-teman yang mau join breakout room, boleh langsung join aja. Silahkan dipilih mau breakout roomnya dengan teman-temannya di breakout room nomor berapa. Tapi kalau misalkan yang udah punya jadwal KTB yang lain juga boleh untuk leave duluan. Happy Sunday semuanya. Happy Sunday. Happy Sunday. Selamat hari Minggu semua. Tuhan berkati. Selamat hari Minggu, Pak. Berarti. Terima kasih Bu Vini, Pak Nanya. Pak Markus. Terima kasih Bu Vini atas firman ya. Ya, tadi. Oh ya.
Tadi Pak Aang. Kelihatan orangnya. Tadi Pak Aang. Oh ya, sorry. Ya, sehat-sehat Mungkin ya. buat petugas kita doa dulu kali ya, Bu. Kita doa bareng Ya, dulu aja. boleh. Oke. Kita masuk breakout 1 untuk petugas. Oke. Nggak usah juga nggak apa-apa nggak sih? Udah tinggal kita doang. Oh, udah kita. Oke. Udah kita doang. Iya, kita aja di sini aja. Oke. Sekali lagi terima kasih teman-teman buat pelayanannya. Mungkin ada evaluasi tertentu mungkin dari teman-teman, dari Bu Vini, Ko Markus. Maafkan aku kecepatan. Enggak lah, enggak apa-apa. Oke, kalau nggak ada mungkin. Saya suka ininya, puji-pujiannya baik sekali ya. Jadi direkam produksi sendiri kan. Tapi juga emosinya kerasa ya, passionnya ya, gitu ya. Saya sangat menikmati tadi. Sampai saya ingin minta beberapa lagu, boleh tidak? Boleh, Terutama boleh. lagu Nanti terakhir. chat aja. Lagu terakhir tuh bagus sekali ya. Thank you ya. Thank you juga, Bu. Nanti kabarin aja, Bu. Nanti kita bisa kirimin gitu. Oke, mungkin kalau gitu kita tutup dalam doa. Boleh minta Hebron yang doa? Yuk, mari kita berdoa ya. Bapak, kami mengucap syukur untuk setiap penyertaan Tuhan secara khusus melalui ibadah hari ini. Kiranya melalui firman yang kami renungkan bersama boleh membuat kami semakin cinta Tuhan, takut Tuhan, dan juga menjadi seorang yang diperbarui oleh Tuhan. Untuk